warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 250100120. Di sini saya akan memaparkan kembali beberapa poin penting yang terdapat di dalam abstrak dan pendahuluan. Nah, di dalam abstrak ini juga mengandung 5 poin penting. Yang pertama, kepercayaan diri merupakan faktor penting dalam keberhasilan public speaking. Yang kedua, banyak siswa SMA masih mengalami gugup dan cemas saat berbicara di depan umum. Yang ketiga, fokus penelitian meliputi hambatan, strategi, dan faktor. Yang keempat, menggunakan metode kualitatif melalui wawancara. Yang kelima, pendekatan yang suportif dan bertahap efektif meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kepercayaan diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya. Dalam public speaking, rasa percaya diri itu dapat membantu sang pembicara menyampaikan materi dengan jelas. Rata-rata, orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi cenderung lebih banyak menarik perhatian audiens. Contohnya, seorang siswa yang telah mempersiapkan presentasinya jauh-jauh hari dengan baik, cenderung saat berbicara di depan umum, dia akan lebih tenang dan tidak merasa gugup. Serta saat diberikan pertanyaan oleh guru atau teman, dia tidak kebingungan saat menjawabnya. Yang kedua, banyaknya siswa SMA yang masih mengalami gugup dan cemas saat berbicara di depan umum. Hal ini seringkala terjadi ketika siswa tersebut masih merasa takut salah, takut diejek, dan kurangnya percaya diri. Hal ini dapat menyebabkan mereka berbicara di depan terlalu pelan, terbata-bata, bahkan lupa materi yang sudah dipelajari. Contohnya, saat guru meminta seorang siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, siswa tersebut terlihat seperti gemetar, suaranya pelan, seringkali melihat catatan, dan tidak berani menatap audiens karena merasa gugup. 3. Fokus penelitian ini meliputi hambatan, strategi, dan faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri dalam speaking. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dialami siswa ketika berbicara di depan umum, seperti hambatan kurangnya latihan, rasa takut salah, atau belum menguasai materi. Lalu, strategi yang digunakan siswa untuk meningkatkan rasa percaya diri, seperti berlatih di depan cermin, melakukan simulasi presentasi, atau meminta masukan dari guru maupun teman. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam public speaking, seperti dukungan keluarga, lingkungan sekolah yang positif, serta pengalaman tampil di depan umum. Yang keempat, menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara. Penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui wawancara secara langsung dengan responden. Metode ini bertujuan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman, perasaan, dan pendapat siswa tentang public speaking. Lalu yang terakhir, pendekatan yang suportif dalam bertahap efektif meningkatkan kepercayaan diri kepada siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan diri akan lebih efektif jika dilakukan secara bertahap dengan dukungan dari lingkungan sekitar seperti guru, teman, maupun keluarga. Dapat memberikan motivasi kepada siswa, kesempatan untuk berlatih, serta umpan balik yang membangun sehingga siswa lebih berani tampil di depan umum. Lalu di dalam pendahuluan, yang pertama, public speaking merupakan keterampilan penting dalam pendidikan, karir, dan kehidupan sosial. Public speaking adalah kemampuan menyampaikan ide, informasi, atau pendapat secara lisan kepada banyak orang. Keterampilan ini tidak hanya dibutuhkan saat presentasi di sekolah saja, tetapi juga sangat berguna di dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi siswa. Seringkali saat siswa diminta untuk mempresentasikan tugasnya di depan kelas, siswa tersebut akan merasa gugup, takut kesalahan, serta sulit membacakan materi. Akibatnya, penyampaian materi menjadi kurang maksimal dan potensi siswa tidak terlihat. Yang ketiga, faktor penyebab kurangnya percaya diri. Kurangnya rasa percaya diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri maupun lingkungan sekitar.
Beberapa faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengalaman berbicara di depan umum, takut melakukan kesalahan atau ditertawakan oleh orang lain, persiapan materi yang kurang matang, pernah mengalami pengalaman buruk saat presentasi, dan kurangnya dukungan dari guru, teman, maupun keluarga. Yang keempat, peran kepercayaan diri dalam public speaking. Kepercayaan diri berperan penting dalam menentukan kualitas penampilan seseorang saat berbicara di depan umum. Siswa yang percaya diri cenderung lebih tenang, mampu menguasai audiens, serta menyampaikan materi dengan jelas dan meyakinkan. Kepercayaan diri juga membantu seseorang mengatasi rasa gugup dan lebih siap menghadapi pertanyaan dari beberapa audiens. Yang kelima, teori self-efficacy Bandura 1997. Menurut Albert Bandura, self-efficacy adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai tujuan tertentu. Dalam public speaking, siswa yang memiliki self-efficacy yang tinggi akan lebih yakin bahwa mereka mampu berbicara di depan umum, meskipun menghadapi tantangan. Lalu terakhir, public speaking membantu siswa mengembangkan jaringan citra diri dan kemampuan kepemimpinannya. Kemampuan public speaking memberikan banyak manfaat bagi perkembangan siswa. Selain meningkatkan kemampuan komunikasi, public speaking juga membantu siswa memperluas relasi, membangun citra diri yang positif, serta melatih jiwa kepemimpinannya. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Alia Zahra dengan NIM 25010125. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode, hasil, lalu kesimpulan. Dimulai dari metode. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus karena pendekatan ini dianggap paling pas buat memahami secara mendalam gimana pengalaman siswa SMA dalam membangun kepercayaan diri saat public speaking. Partisipannya ada 3 siswa SMA yang dipilih pakai teknik purposive sampling, jadi dipilih berdasarkan pengalaman mereka yang relevan dengan topik penelitian, bukan asal pilih, dan dikumpulkan lewat wawancara mendalam atau in-depth interview, pakai pedoman wawancara dan alat rekam suara. Setelah wawancara, hasil transkrip dikelompokkan berdasarkan tema, terus dianalisis secara deskriptif. Dari hasil wawancara ketiga siswa yaitu Mafa, Azlan, dan Amanda, ditemukan bahwa kepercayaan diri itu nggak langsung muncul gitu aja, tapi terbentuk bertahap melalui faktor awalnya ketiganya sama-sama merasa gugup, takut pas pertama kali tampil berbicara di depan umum, bahkan sampai muncul reaksi fisik kayak jantung berdebar, gemetar, keringat dingin. Penyebab utamanya itu rasa takut dinilai orang lain dan kurang keyakinan sama kemampuan diri sendiri. Ini sejalan sama teori self-efficiency dari Bandura. Tapi mereka punya cara masing-masing buat mengatasi rasa gugup itu, seperti mendalami materi, atur napas, menyiapkan poin-poin penting, membayangkan audiens itu kayak teman sendiri. Ada juga yang lebih ke pendekatan psikologis, kayak berpikir positif dan meyakinkan diri sendiri. Selain usaha diri sendiri, dukungan sosial dari teman, guru, keluarga juga berperan besar, ditambah lagi pengalaman berhasil tampil di depan umum seperti presentasi tugas di kelas, ikut organisasi, bikin rasa percaya diri mereka makin kuat seiring berjalannya waktu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kepercayaan diri dalam public speaking itu tidak terbentuk secara instan, tapi berkembang lewat proses yang melibatkan pengalaman, latihan, persiapan, dan dukungan sekitar. Faktor yang bikin kepercayaan diri rendah itu tidak percaya akan kemampuan diri sendiri dan takut dinilai buruk oleh orang lain. Tetapi siswa bisa mengatasinya lewat berlatih, berpikir positif, dan persiapan yang matang. Dukungan dari keluarga, guru, teman juga bisa meninggikan motivasi siswa. Sekolah juga perlu menambahkan latihan
siswa untuk berbicara di depan banyak orang agar perkembangannya juga bisa lebih optimal. Sekian presentasi dari saya, Alia, dan teman saya, Natasha, mengenai pengalaman siswa SMA dalam membangun kepercayaan diri saat public speaking. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran bahwa kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang langsung ada, tapi bisa dibangun dengan latihan, dukungan, dan keberanian untuk terus mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.